Gua udah fully out dari crypto termasuk Bitcoin. Jadi di video sebelumnya gua pernah buat video di mana gua ninggalin dunia crypto as an ex-crypto quant. Tapi basically poin dari video itu adalah bahwa gua sudah tidak merhatiin market lagi dan sudah nggak invest di altcoin. Sedangkan untuk Bitcoin pada saat itu gua masih investasi dan belum ada take profit yang signifikan di holding Bitcoin gua waktu itu. Tapi kali ini berbeda, gua sudah jual semua dari Bitcoin gua. Oke, sebelum gua bahas lebih lanjut kenapa gua fully out dari crypto, mungkin gua akan jelasin background gua dulu bagi teman-teman yang belum tahu atau belum kenal gua. Jadi gua adalah ex-cryptocurrency analyst dan satu-satunya analis yang waktu itu berasal dari Indonesia. Dan kayaknya juga belum ada cryptocurrency analis lainnya yang berasal dari Indonesia sampai sekarang sih. Gue juga salah satu content creator yang buat konten soal crypto pertama di TikTok. Kalau bukan yang pertama, ya gue salah satu yang paling pertama. Ini tuh zaman dimana belum ada para penjual kelas, bocah-bocah kripto yang merajalela, belum lah. Dunia kripto ini waktu itu masih adem ayem banget. Gue juga pernah merekomendasi untuk membeli Bitcoin di harga 20 ribuan saat bear market lagi parah-parahnya di 2022. Penjelasan kenapa sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli Bitcoin sepanjang masa dari cryptocurrency analis sendiri. Dan metrik pertama yang kita lihat itu adalah NUPL, Net Unrealized Profit versus Loss. Dimana kalau angka NUPL ini di bawah 0 atau negatif, itu menunjukkan bahwa ini adalah salah satu periode terbaik untuk membeli Bitcoin. Contohnya seperti periode capitulation di awal 2019 dan di peak COVID crash. Dan on-chain metric kedua yang gue lihat itulah MVRV. Gue juga pernah cuan dari arbitrage Luna UST, di mana waktu itu mungkin ini adalah crash dalam skala terbesar ya, selama 5 tahun terakhir di dunia kripto. Luna UST ini itu benar-benar parah kemarin, dan gue bisa cuan dari arbitrage dari situ. Videonya bisa cek video TikTok lama gue ya, gimana caranya gue bisa seperti itu. Gue juga pernah cuan miliaran dari koin micin ya, yang ini tuh di zaman sekitar 2021-2022. Gue udah pernah lakuin semuanya lah intinya, dan mungkin gue mau ngomong dan bahas soal video ini bukan karena gue ini skeptis ya soal kripto atau gue nggak tahu apa-apa soal dunia kripto, tapi ya simply karena gue sudah melakukan semuanya dan ini hanya sekedar sharing untuk teman-teman supaya teman-teman bisa make a better financial decision. Jadi alasan yang pertama itu adalah potensi return Bitcoin yang sudah nggak segede dulu lagi. Teman-teman mungkin tahu ya bahwa banyak orang-orang itu memberikan prediksi bahwa Bitcoin itu topnya di 130.000, ada yang bilang 150, mungkin kalau yang optimis banget itu bisa di 200.000 ya, 200.000 dolar. Dan ini tuh sudah nggak make sense dari segi risk to reward ratio bagi gua at least ya. Mungkin kalau teman-teman selama ini ngikutin konten gua, ngikutin Instagram story gua, pasti tahu bahwa average Bitcoin gua itu di 30 ribuan. Jadi di harga 110 ribuan, harga sekarang ini, gue itu udah cuan tiga setengah kali lipat ya. Mau Bitcoin naik sampai ke 200.000, itu ya gue udah cuan yang sangat banyak. Contohnya, misal gue take profit sekarang ya, kan cuan gue udah 3,5 kali lipat ya. Dan teman-teman baru masuk Bitcoin sekarang, dan anggap aja skenario paling optimis Bitcoin ke 200.000. Cuan teman-teman itu masih kalah sama cuan gue loh. Teman-teman masih dua kali. Gue yang take profit di 100.000 udah 3,5 kali lipat gitu ya. Jadi keputusan investasi itu bukan berarti menjual di harga yang paling bagus dan membeli di harga yang paling bagus gitu kan. Karena nggak akan ada orang yang bisa time the market perfectly, termasuk gue juga. Gue nggak akan tahu top Bitcoin dengan pastinya itu di harga berapa ya. Tapi ya yang kita bisa lakukan adalah membeli di harga bagus dan menjual di harga yang cukup bagus juga gitu kan. Nggak perlu harga yang tertinggi dan nggak perlu membeli di harga yang paling rendah. Tapi jangan membeli di harga yang sudah tidak bagus. Dan jangan menjual di harga yang juga tidak bagus. Gitu kan. Iya, jadi gitu ya prinsip investasi ya. Jadi jangan buy high, sell low ya. Seperti yang banyak orang lakuin ya. Karena ya itu, kalau kita beli di harga yang jelek, psikologi kita yang itu jadi terganggu teman-teman. Jadi kita beli di harga yang nggak bagus, itu
kita ini kepinginnya jual terus kan. Jadi kayak rugi dikit kita udah panik gitu kan. Ya karena memang downside-nya itu lebih besar dari upside-nya. Mungkin ya. Karena itu orang-orang jadi panik gitu kan. Jadi akhirnya ya itu tadi. Maunya buy low, sell high. Jadinya buy high, sell low gitu kan. Jadi emang secara risk to reward ratio ini tuh udah nggak masuk lagi. Karena misalnya Bitcoin turun harganya 50% ya. Sekarang berarti ke 55.000 USD. Itu gua mau Bitcoin at least upside-nya itu adalah 2 kali lipat dari situ ya kan. Karena logikanya kalau kita minus 50% untuk kita gain back minus 50% itu kita harus gain 100% gitu. Jadi minimal upside dari Bitcoin yang gue pingin itu adalah di atas 200.000, 220.000 ya berarti. Tapi kan banyak orang bilang bahwa oh Bitcoin ini upside-nya cuma 130.000, 150.000. Paling optimis saja bilang 200.000. Jadi menurut gue secara risk to reward ratio ini tuh udah nggak make sense. Jadi ya udah gue keluar gitu kan. Dan mungkin alasan yang kedua, teman-teman ini harus mengerti the nature of Bitcoin dan price action-nya itu seperti apa. Teman-teman harus mengerti bahwa Bitcoin ini tuh adalah commodity atau store of value. Dan yang namanya komoditas atau store of value itu pasti ada cycle-nya. Pasti fluktuasinya bisa gila-gilaan gitu ya. Kecuali mindset teman-teman benar-benar long term dan mungkin rencana untuk nge-hold Bitcoin selama 10 tahun atau 20 tahun ke depan, ya menurut gua harga sekarang nggak masalah. Lu mau beli di harga sekarang atau di harga di bear market nanti nggak akan ada bedanya kalau time frame lu 10-20 tahun gitu ya. Tapi kalau lu nggak ada rencana sepanjang itu, disinilah beli di harga yang bagus itu menjadi hal yang penting gitu kan teman-teman. Dan ya itu tadi bisa ngejual di harga yang bagus juga. Karena pengalaman dari gua bull market sebelumnya, banyak orang yang nggak bertahan dari bear market atau bull market sebelumnya sampai sekarang ya. Karena mereka either sudah rugi, jadi waktu bull market lagi nge-hype-nya mereka portonya terlalu banyak dan mereka nggak take profit sama sekali karena mereka rakus ya. Mereka pingin lihat cuannya itu kegulung terus, jadi mereka beli-beli terus, nggak ada take profit sama sekali. Begitu bear market datang, wah ambles porto mereka. Atau ya bisa jadi itu, waktu bear market justru waktu yang paling bagus untuk membeli cryptocurrency, ini malah mereka nggak beli gitu loh. Karena mereka udah nggak percaya lagi sama marketnya. Wah ini sudah bear market gitu ya. Kayak crypto is a scam gitu. Padahal ya mereka aja yang belinya di harga yang ketinggian. Waktu bull market mereka cuma ngikutin FOMO, ngikutin hype. Terus ya begitu bear market, begitu waktunya beli, malah sudah ninggalin market crypto. Ya ini ya realitanya begini, cukup menyedihkan. Tapi inilah yang bakal terjadi nanti juga ya. Karena gue ngelihat dunia kripto sekarang ini sudah tersaturated sama pemain-pemain yang nggak pantas untuk ada di sini gitu ya. Jadi udah pengetahuannya sedikit tapi sok tahu gitu ya. Portonya kecil tapi sok tahu gitu ya. Dan orang-orang seperti ini itu akan ke flush out dari market. Dan begitu bear market datang, orang-orang seperti ini akan hilang. Dan begitu bull market nanti balik lagi, orang-orang seperti ini sudah nggak ada di market lagi. Entah mereka udah ngapain ya. Jadi alasan ketiga kenapa gua udah fully out dari crypto itu adalah memang karena preferensi gua ini tuh di saham atau aset yang bisa ngehasilin cash flow. Aset yang bisa ngehasilin cash flow itu contohnya apa ya? Itu tadi saham salah satunya, karena saham ini kan perusahaan dan perusahaannya ini bisa nge-hire karyawan dan kalau perusahaannya bagus ya dia bisa menghasilkan laba, cash flow gitu kan. Atau mungkin invest di properti yang bisa menghasilkan cash flow juga ya. Kita beli tanah, terus kita buat minimarket di situ, dan minimarketnya ini bisa menghasilkan duit. Nah, itu kan menghasilkan cash flow gitu. Jadi gua memang secara proporsi investasi, gua lebih suka di sini. Jadi memang gue lebih heavy di sini dari awal, tapi gue juga tidak memungkinkan di suatu saat di mana misal gue bingung naruh duit gue di mana, dan gue lihat Bitcoin ini harganya bagus, karena pada dasarnya Bitcoin ini adalah namanya store of value. Gue udah pernah jelasin di video-video sebelumnya tentang fundamental dari Bitcoin. Teman-teman cek aja supaya mengerti Bitcoin ini tuh apa. Jadi bukan yang gue nge-hate Bitcoin atau apa ya, karena ya gue sendiri kan sudah cuan banyak dari Bitcoin ya. Tapi ya teman-teman harus mengerti bahwa Bitcoin ini adalah aset non-produktif, aset komoditi, aset store of value yang ada masa-masanya dan ada cycle-nya. Dan ya teman-teman sebelum membeli atau investasi harus tahu soal hal ini dan harus sudah bisa siap dengan apa yang terjadi, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah conclusion dari saya. This is not financial advice, tapi gue pribadi, gue akan masuk ke Bitcoin
Bitcoin lagi jika Bitcoin ini berada di harga yang bagus ya. Harga yang bagus berapa? Ya tergantung nanti puncaknya di mana gitu ya. Mungkin nanti misal anggap aja Bitcoin puncaknya di 150.000 USD ya. Di cycle kali ini ya, gua akan mau harga minimal minus 50% dari situ atau bahkan lebih. Jadi kalau ya Bitcoin anggap aja ntar di bull market ini menyentuh 150.000 USD ya, gue at least mau membeli Bitcoin di harga 75.000 ke bawah. Di atas itu gue nggak akan mau beli. Dan hopefully di saat seperti itu ya mungkin dunia kripto ini menjadi dunia yang lebih dewasa lah ya. Jadi memang pemain-pemain yang sudah tidak sepantasnya berada di market sudah ke flush out dari market, dan di dunia kripto ini bisa menjadi komunitas yang lebih sehat lagi ya, yang lebih nggak toxic gitu ya, yang lebih saling mensupport gitu ya, seperti dulu-dulu lagi. Oke, kira-kira seperti itu aja. That's the end of the video. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan komen. Dan kalau teman-teman ada suggestion soal topik apa yang gua harus bahas di video selanjutnya, komen juga aja. Jangan lupa subscribe, hit the notification bell, and see you guys later. Bye!